anak anggota-anggota di situ bilang gas saja, nggak usah takut. Ya, gas full saja pokoknya, Iya, gas gas saja. terus saja. Jadi saya tetap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ewako Racing. Kali ini ada yang berbeda lagi dari channel Ewako Racing, di mana saya di sini Renaldi Sinatra atau biasa dipanggil Aldi Brekele, mengadakan satu konten atau satu program, yaitu bincang-bincang atau talk show atau bisa dibilang podcast bareng pembalap kah atau mekanik atau apapun itulah, kita ajak ngobrol-ngobrol kok. Saya untuk kali ini begitu bahagia sekali, begitu bangga karena mungkin teman-teman dari teman-teman dari skena racing ataupun dunia balap ini sudah tidak asing lagi akan orang yang akan saya ajak ngobrol di sini. Kali ini saya sudah dan teman-teman racing pun begitu kagum untuk melihat ini karena kali ini bertepat dengan malam ini nih, momen ini pun karena momen perdana dan episode pertama, saya sangat bahagia dan udah sangat terharu melihat ada seorang pembalap, karena biasanya pikiran saya kalau mengenai pembalap itu kebanyakan laki-laki ya, tapi untuk malam ini saya ditemani oleh pembalap perempuan atau biasa dibilang lady biker segitulah. Oke, selamat malam. Bertempat di samping saya. Halo, Sukma. Apa kabar? Halo, kabar saya baik. Ya. Kesibukan untuk Sukma sekarang ini apa? Kesibukan saya sekarang kuliah online karena adanya pandemi, jadi ya sekarang kuliah harus melalui online, tidak bisa tatap mata begitu. Karena situasi pandemi ini yang mungkin banyak kegiatan atau apa begitu yang dibatasi lah ya. Iya. Tapi itu bukan halangan untuk kita. Oke. Oh, Sukma sekarang lagi kuliah ya? Iya, kuliah. Kuliahnya di mana? Saya kuliah di LP3 Itamal Andrea, Perintis Kemerdekaan. Masuk kuliah tuh tahun berapa? Saya masuk kuliah tahun 2019. Yeah. Sekarang sudah semester 3. Semester 3, Dik. Iya. Berarti lumayan muda dong. Waduh, tambah malu kita nih sebagai laki-laki. Iya. Di jurusan apa tuh di LP3I? LP3I ya? Iya. Saya di kampus ambil jurusan administrasi keuangan di LP3 Taman Andrea. Berarti berbanding terbalik dengan hobinya ini. Iya. Dimana kan teman-teman mungkin kebanyakan orang yang di Makassar khususnya atau di Sulawesi Selatan kan tahu seorang Sukma itu adalah seorang joki atau pembalap gitu loh. Kesukaannya pada motor itu kapan? Kenapa kok memilih biasanya kan istilahnya ini kan tidak lazim, kebanyakan mungkin laki-laki lah yang hobi balap gitu tuh. Kenapa seorang Sukma yang perempuan ini suka dengan motor? Saya hobi balap karena memang hobi saya itu lebih suka yang menantang. Waduh, ya. Iya. Saya suka balap dari kecil, cuman saya berawal dari nonton liaran, dari SMP tahun 2014. Terus berjalannya waktu pas SMA ada salah satu teman di bengkel dekat sekolah. Di situ saya dipanggil untuk menawarkan sebagai pembalap perempuan. Setelah di situ saya belajar dan memberanikan diri bawa motor. Yang pertama saya tindis motor waktu kelas 2 SMA, itu motor Matic 200 cc. Matic 200 cc. Iya. Saat itu baru selesai dari SMA? Enggak, waktu kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA gitu. Iya. Terus motor pertama yang ditindis itu motor Matic ber 200 cc. Wih, gila. Terus ini nih, ketertarikannya
motor itu karena mungkin dari keluarganya Sukma sendiri memang latar belakangnya pembalap atau bagaimana? Kakak mungkin atau apa begitu? Kalau kakak saya motor, memang dia main motor, cuman dia touring. Oh, dia lebih ke touring ya? Iya, dia touring. Kalau saya balap. Kalau kita balap. Iya. Jadi bisa dibilang di satu keluarga teh ini memang suka dengan otomotif. Iya, karena bapak juga punya bengkel. Oh, bapak memang. Oh, Ada profesinya bengkel bengkel. Iya, gitu. ada usaha bengkel di Kalimantan. Cuman itu bengkel dia usaha pelek mobil begitu. Oh, di Kalimantan dia. Iya, di Kalimantan. Kalau Sukma sendiri aslinya dari mana? Saya kelahiran Makassar. Oh iya, terus? Kalau bapak Ujung Pandang, mama Kalimantan, Balikpapan. Jadi campur-campur kayak begitu dia? Iya, campur. Terus motivasinya kita ini Sukma menjadi seorang pembalap atau menjadi seorang lady biker apa gitu? Motivasi saya semoga kedepannya lebih baik. Maksudnya enggak, kita itu terinfluencer dari mana? Pasti kan Dari lingkungan. ah, Kan kalau kan saya dibilang lulusan sekolah di Takalar. iya. Baru Takalar kan kayak apa ya? Rata-rata kebanyakan anak bengkel. Lebih peluangnya lebih luas di dunia racing begitu. Jadi kayak tertarik, jadi sampai sekarang. Jadi karena lingkungan di. Iya, lingkungan. Terus apa ya? Dari Sukma sendiri pengalaman atau yang dirasakan atau punya motor pertama kali itu kapan? Dan Kalau motor apa itu kita punya? kalau motor sendiri, motor balap. Tanya dulu motor pertama tak istilahnya. Baru kah pertama punya motor ini? Maksudnya motor standar atau Iya, motor balap? standar. Kalau kalau motor pribadi ya motor matic juga. Tapi kalau motor balap itu disediakan di bengkel, Ya. begitu. Oh. Iya. Jadi untuk Sukma sendiri itu dia dikontrak lah ya. Enggak. Kalau saya bukan proses kontrak, Apa masih bebas. Masih bebas. Iya, cuman yang punya motor aja yang biasa panggil. Ah, Kalau saya dipanggil bawa iya, motor, Iya. ya saya bawa, begitu. Hmm. Kan kalau biasa kalau proses sistem sudah dikontrak sama bengkel pasti kan tidak sembarang ada bengkel lain panggil begitu. Iya. Jadi masih kayak yang punya motor saya, motor pribadi begitu yang bawa, jadi saya bawa. Terus apa? Istilahnya sudah menentukan apa? Bahwa kita udah tekadkan di hati nih. Saya bakal serius jadi pembalap ini atau serius untuk menjalani karir ini sebagai pembalap. Kapan itu? Saat kapan kita itu maksudnya sudah bertekad bahwa saya di dunia inilah. Kalau membandingkan satu sama lain ya tergantung dari kita. Kan saya lagi kuliah juga. Ya. Jadi saya harus pintar-pintar bagi waktu yang mana di saat balap sama di saat kuliah. Jadi supaya tidak tabrakan waktunya. Iya, betul. Jadi pasti waktu tak terpecah toh antara Iya. kuliah, kita sibuk dengan kuliah mungkin. Itu pun kalau ditahu sama dosen di kampus, salah satu seperti staff, kalau Iya. ditahu bilang ada event, lebih disuruh ikut balap saja. Wah. Iya, Iya. lebih disuruh kayak supaya majukan prestasimu. Jadi tanggapannya, Bangkitkan. Iya. jadi tanggapannya teman-teman tak mungkin. Lebih kayak Support Jiki. iya, support dari kampus. Jadi akhirnya kita sungguh-sungguh Midi Iya. untuk saya jalani ini. Saya serius dalam bidang ini, Iya. begitu loh. Terus untuk dari keluarga sendiri, kira-kira apa istilahnya dari keluarga sendiri nih tanggapannya terhadap Sukma yang sekarang bagaimana? Sukma menjadi seorang joki balap ini, perempuan lagi. Kalau orang tua sendiri Pasti ya, ada konfliknya gitu lah, pro Iya. kontra. kalau di awal memang ada larangan awal. Cuman makin kesini lebih disupport juga. Kayak lebih
dibiarkan begitu, yang penting nggak apa-apa lah, kan saya bilang nggak apa-apa saya hobiku begini daripada saya hobi yang Lain-lain. yang negatif begitu. Jadi saya ambil, Baru saya hobi masak mungkin. kalau masak ya kan perempuan kodratnya memang kembali Wajar ke lah. dapur. Kalau keluarga ya tahu, lebih tahu juga. Kan biasa naluri seorang ibu begitu kalau melihat anak. Karena naik memang motor. kalau saya balap pasti saya izin ke orang tua, Oh iya. minta Restu. doa. Nah, gitu. Ada restu lah dari orang tua, keluarga. Kalau untuk selama ini nih, Sukma kan berawal dari tahun kapan begitu? Terus terjun ke dunia balap ini? Saya kenal dunia racing waktu tahun 2014, Iya. waktu masih SMP, Iya. dan beranikan diri bawa motor itu pun waktu kelas 2 SMA tahun berapa tuh? Lupa tahunnya, yang jelas saya ingatnya waktu kelas 2 SMA. Waktu SMA itu. Iya, Dan langsung mengendarai motor. Matic 200 cc. Karena kalau dari SMP Iya. awalku itu kan cuma dari nonton liaran saja. Pas beranikan diri bawa motor itu baru langsung terjun di resmian. Nah, untuk prestasinya sendiri dari Sukma, udah berapa event yang dijalani gitu? Kan orang perlahan ya, dari Ya tahu betul, kita proses lah kan. iya, dari tahu kita kayak gimana begitu. Eh, Alhamdulillah selama balap saya sudah pernah dapat podium 1. Wih. Itu pun podium 1 waktu road race. Nggak ada pengalaman, nggak ada latihan, nggak ada, pokoknya nggak ada kayak di dunia Tidak ada road race. persiapan. Iya, tidak nggak ada persiapan. Itu pun keadaan masih sakit. Wih, Dede. Fisik belum stabil, jadi karena memang yang punya motor butuh pembalap cewek, dan itu pun hati saya berkata coba saja dulu, Iya, iya. mungkin di situ rezeki saya. Iya. Jadi kalau bahasa Makassarnya itu apa ya, tidak disendalle kah begitu ya? Tidak ditahu gitu. Iya, dari tahu rezeki. Rezeki ya. Ya sampai di situ alhamdulillah P1. Alhamdulillah. Saat itu di saat kondisi belum fit, Iya. terus tidak ada persiapan. Nggak ada latihan. Betul itu. Tena Iya. di sendal Kak. Iya. Dapat ke podium 1 di. Iya, Di mana itu kemarin? Kemarin di Trans Studio Road Race. Nah, Kalau di drag itu pun podium waktu di Sopeng sama di Mamuju P5. Terus di Sopeng, sebelumnya sudah di Sopeng juga Iya, di Makassar sendiri dapat ke podium 1 kemarin, dari beberapa daerah mungkin kayak Sopeng apa begitu. Kena Tomik juga Alhamdulillah juga dapat sedikit dari itu. Oh iya, yang menarik di sini dari seorang Sukma, apalagi dia adalah seorang wanita yang sebenarnya bukan kodratnya lah di sini bukan kodrat wanita lah mengendarai motor begitu cepatnya, begitu getarannya sangat bergetar sampai mungkin kalau laki-laki sampai di kepalanya itu bergetar. Apa yang dirasakan oleh seorang Sukma ketika mengendarai motor? Apa ya? Kalau deg-degan awal balap memang ada. Cuman entah kenapa kalau bawa motor tetap fokus. Nggak ada kayak takut. Kan memang kalau balap kan apa ya? Resikonya memang tinggi. Resikonya tinggi. Jadi kalau jatuh tetap bangkit begitu. Jatuh tetap bangkit. Bangkit dan percaya. Nah, jadi begitu tapi pastinya lah ada rasa takut dari itu Rasa takut ada. Cuman kan namanya juga hobi ya. Oh iya, kembali lagi karena namanya hobi, kita suka yang menantang juga Iya. kita bilang dari Sukma sendiri. Mungkin ada pengalaman kayak kan baru pertama kali membawa motor seperti motor yang 200 cc mungkin dari motor drag begitu. Baru pertama kali bawa motor drag ini. Proses untuk kita bisa penyesuaian begitu sama motor bagaimana itu? Pertama kan kalau waktu pertama tindis Matic itu cuman yang bilang yang
anak anggota-anggota di situ bilang gas saja, nggak usah takut. Ya, gaspol saja pokoknya, Iya, gas, gas saja. terus saja. Jadi saya tetap gas begitu. Iya. Yang jelas pintar kita tahan gitu setir. Kalau ndak kita tahan pasti oleng. Itu kuncinya di Iya. pegangannya ini di setir. Bagaimana Tetap gitu? fokus saja. Ah, Kalau biar balap, kalau pikirannya ke lain-lain pasti gagal fokus gitu. gagal fokus sih gitu, apalagi lihat yang Korea-Korea tuh. Karena pengalamanku juga di dunia balap, kalau bawa motor secara terburu-buru pasti meleset, bakal meleset kak. Jadi saat balap itu harus kak tenang, begitu. Berusaha untuk menjadi motornya, menyatu dengan Apa motornya. yang mau dimau sama itu motor, harus dikuasai apa maunya motor begitu. Ah. Iya. Ya, jadi untuk seorang Sukma mungkin untuk mengerti perasaan laki-laki juga di sama dengan pengertiannya ini mengendarai motor. Iya, Beradaptasinya dengan motor mungkin. Pengalaman untuk di atas motor sendiri mungkin Sukma, mungkin pernah Jatuh. amit-amit lah tuh, atau tidak diinginkan ini tuh mungkin jatuh atau apa. Sudah Pernah. berapa kali mungkin itu jatuh? Pernah. Baru 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 7 kali. waktu pertama ikut resmian pernah jatuh 1 kali. Iya iya. Alhamdulillah ndak ada lecet apapun, cuman saat waktu jatuh Ya. cuman biru-biru saja pahaku. Ndak ada dibilang luka berdarah, fatal. Ada yang Alhamdulillah sampai tidak ada. fatal Iya. tidak separah apa yang dipikirkan lah. Iya, toh. alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Mungkin itu pengalaman dari Sukma ya. Mm-mm. Tapi apa untuk Sukma sendiri nih, apa perasaannya kepada dunia otomotif atau balap racing tersebut begini? Karena kan mungkin bedanya dari Sukma ini kan kita tahunya dia memang apa pembalap resmi toh, jadi ya untuk pengalaman yang itu pengalaman buruk mungkin bisa lah tertangani, kita merasa care juga, merasa aman toh, karena kalau di resmi ya safety pasti, Iya, safety safety first. pasti. Nah, untuk anu semua ini apa perasaannya ketika balap atau keluh kesahnya begitu ketika di dunia balap ini bagaimana? Keluh kesahnya Apa itu keluh kesahnya dari Sukma? banyak sih. Apa itu kira-kira banyak? Senang Senang, sedihnya, suka dan dukanya lah. kalau keluh kesah saya ambil dari dunia balap ini. Banyak teman, saat menang Ya. itu senangnya. Kalau nggak senangnya itu seperti rasa kecewa, seperti nggak dapat podium begitu. Itu juga langka. Mungkin ada satu hal yang kayak harapan tak juga begitu untuk kedepannya bagaimana dalam skena racing ini, dalam dunia balap begitu toh, untuk Sukma sendiri. Harapan saya semoga kedepannya makin banyak pembalap wanita, supaya ada kelas wanita di Makassar, Sulawesi Selatan, dan semoga dibikinkan arena supaya tidak ada dibilang liaran. Betul. Oh iya, kalau untuk itu tadi kan banyak stigma masyarakat tentang balap atau dunia racing ini, dalam tanda kutip kita masih dibilang kriminal lah, Iya. berbau-bau kriminal toh. Untuk itu sendiri Sukma, bagaimana tanggapan tak tentang ini yang balapan dicap kriminal apalah segala macam. Padahal kita lihat sendiri perempuan yang apa hobi dengan balap. Kalau Masa perempuan mau pergi suatu hal yang kriminal? Gila. kalau dibilang liaran pernah, Ya, pernah pasti ya. iya pernah. Cuman kapok lah, karena pernah kejar-kejaran sama polisi jadi kapok. Itu pun orang tua ndak ada restu kalau saya liaran. Lebih disupport ikut resmian saja daripada liaran begitu. Untuk teman-teman yang masih sering liaran, Iya betul. Itu mending jangan dulu karena sayangi nyawa tak.
Iya. Tapi itu juga sih harapan kita dari untuk menguranginya itu pun kan Alangkah bagusnya ada dibikin dibikinkan wadah. arena begitu supaya tidak ada yang namanya Menyalurkan liaran. mana bakat-bakat, mana kan orang yang sering balapan liar pun itu kan pasti ada bakat terpendamnya toh. Iya. Ada bakatnya begitu di mana pembalapnya kah, mekaniknya. Jadi nanti kalau misalnya kita dibuatkan sirkuit itu kan asik kah, satu Iya, kali ngumpul gitu, ada semua di dalam. Eh, jadi itu juga di pengalaman kita. Wah, sudah di usia yang seperti sekarang ini sudah berbagai macam pengalaman yang dirasakan. Oke, jatuh bangunnya mungkin Iya. di skena balap ini, di skena racing. Oke, tadi di usia seperti di usia seperti Sukma sekarang ini, perasaannya begitu waktu untuk Sukma sendiri kan sudah banyak prestasinya kan, sudah banyak mencetak prestasi. Perasaan ketika naik podium itu Sukma apa yang dirasakan? Sudah? Perasaan saya kalau dibilang naik podium ya bangga. Ada rasa bangga. Ya. Bilang ternyata bisa juga di atas pegang piala begitu. Jadi dirasakan seperti kayak yang kalau saya biasa nonton motor GP itu atau begitu di atas Valentino Rossi angkat pialanya, kayak begitu. Bangga sekali. Bangga sekali nih dengan perasaan gembira, terharu kali ya. Iya. Untuk Sukma sendiri ya, itu kita kan sebagai pembalap atau saya pun juga sebagai orang nih kan ada terinspirasi dari salah satu orang lah atau terinfluence dari seseorang. Kalau untuk Sukma sendiri terinfluence dari mana begitu tuh? Suka dengan balapan ini racingan. Kalau saya dari Eko Kodok. Eko Kodok dari mana itu Eko Kodok? Jawa di. Untuk culture, itu kan tadi kita. Kenapa tidak pembalap-pembalap atau pembalap dari Sulawesi itu kan Eko Kodok tadi luar Jawa toh, yang daerah Jawa dia. Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri atau Makassar, ada kan mungkin. Kalau saya daerah Sulawesi itu lebih ke Renal Fahlevi. Renal Fahlevi Iya. Karena cara bawa motornya dia tuh lebih tenang, tidak betul. kayak tidak risih caranya bawa motor. Iya, begitu. betul. Jadi saya lebih ke dia. Kalau daerah Sulawesi. Kalau untuk daerah Sulawesi itu tadi di Kalau daerah luar Sulawesi seperti Eko Kodok. Eko Kodok. Cakep juga Eko Kodok. Perbedaannya dari yang dirasakan sendiri dari Sukma ya. Perbedaannya dari skena racing di luar dengan Makassarnya sendiri itu bagaimana? Apa perbedaannya gitu? Perbedaan? Maksudnya dari Makassar atau ke Jawa atau karena kalau Jawa kan belum pernah. Belum pernah, betul. Ya, tapi yang cuman dirasakannya luar daerah. sendiri, luar daerah bagaimana? Rasa senang karena bisa menambah pengalaman juga toh. Menambah pengalaman dengan daerah sendiri sama daerah luar begitu. Adakah tidak begitu? Kalau untuk saat ini kan ada begitu yang kayak yang suka ki sama yang tidak suka ki toh. Kan kadang begitu ya, manusia tidak luput lah dari drama toh ceritanya. Iya. Selama di dunia racing dan lagi bebas. saya mengalami di saat nama saya naik pasti ada saja orang yang mau menjatuhkan saya ya. Dan kalau misalnya misalnya terkenal sama kita, iya. naik nama mata, pasti ada saja orang yang mau menjatuhkan nama aku, begitu. Soalnya, makin kencang nyinyiran begini deh. Iya, makin kayak mau sekali kena jatuhkan. Tapi terkadang, saya anggap gitu. sebagai motivasi atau bisa jadi ya dihiraukan saja atau sebagai motivasi lah. Angin lewat. Dimana kita ya sebagai manusia mungkin ketika naik daunnya pasti tuh sudah banyak yang angin berhembus untuk jatuhkan tuh. Oke, teman-teman Ewako Racing, mungkin cukup sekian bincang-bincang saya dengan Lady Racer untuk malam ini. Terima kasih juga atas waktunya, Sukma. Thank you nih sudah mengisi waktunya untuk berbincang dengan saya. Nanti mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali. Boleh. Dan seperti biasa teman-teman, jangan buang sampah sembarangan.
tetap solid, tetap dukung, saling mendukung, dukung jangan menghukum, jaga kebersihan. Cukup sekian dari saya, Renaldi Sinatra, tim dari Ewako Racing. Ciao, gas terus friend. Terima kasih.